halo, Bapak jawab hai. Ya. Bagaimana kabar? Sehat ya. Itu Bapak Ibu silakan dikasih on audionya. Ya. Oke, boleh mulai. Boleh, Pak. Halo, Hai. Hai. halo. Hai. Jangan juga terlalu lebay. Kok katanya sekarang? Hai. Ya. Padahal sudah Terlalu habis semangat, makan Pak. siang ini ya. Hah? Harus semangat Terlalu lah. semangat, Pak. Oh begitu, Kak. Hai kok. Halo, hai. Kan begitu. Bagaimana kabar? Sehat. 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 Alhamdulillah. Siapa kita? CPNS. PNS. CPNS. Semangat kita? Luar Luar biasa. 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 Mau apa kita? Belajar. Belajar. Sama-sama kita belajar Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu menuangkan apa yang kita ketahui pada rancangan akurasi. Kita sama-sama. Ya. Tapi saya harus kenal dulu. Nomor satu ini perlu. Saya minta kemarin nama-nama itu tidak belum ada ya. Kebetulan di tampilan ini saya ingin ya kebetulan ini namanya paling pertama bukan barat. Ada namanya Laude. Laude itu jabatannya apa dan di mana? Saya Itu saja. Ya. Di di Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air, Pak. Cikasda. Iya, Pak. Cikasda tugasnya apa? Jabatannya? Pintu air. Penata bangunan dan penata lingkungan dan bangunan gedung, Pak. Oke, Bapak sudah tahu tugasnya ya. Saya cuma mengenalkan dulu dia punya apa namanya perangkat daerahnya. Nanti sangat terkait sekali Bapak Ibu menyusun rancangan. Kemudian yang kedua Hanifah. Ini kalau saya urut ya. Hanifah. Di mana Hanifah? Iya, Pak. Perkenalkan, Pak. Nama saya Hanifah Trimelda. Saya dari Dinas Cikasda. Jabatan Kasda. saya sebagai penata bangunan gedung dan permukiman, Pak. Oke ya, sudah dua. Ini ada. Kemudian Muhammad Reski. Muhammad Reski Akbar ya, saya singkat dulu. Baik, Pak. Mana? Saya, Pak. Ya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akbar. Saya dari Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air. Jabatan yaitu penata bangunan gedung dan permukiman. Cikasda semua nih ya. Kalau Cikades tuh berarti kadisnya Pak Ruli ya, alam ya. Pak Ruli. Ya, Pak. Oke. Kemudian Joel, apa kabar Pak Joel? Terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Joel Manase Damani Pak dari Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air untuk jabatannya penata bangunan gedung. Kita ini disebut dengan Cikasda ini. Ya. Tapi biasanya dipanggil apa? Sama panggil Zul. Jo aja Pak, Jo. Jo ya. Kalau Muhammad Rizky Akbar panggilnya Panggil Rizky saja, Pak. Rizky saja. Tidak ada yang lainnya. Hanifah dipanggil apa? Hanifah, Pak. Laude Abdul Latif dipanggil? Latif, Pak. Oh, Latif. Oke, sekarang urutan begitu adalah Muhammad Rafli Anugrah. Hadir Pak. Silakan. Izin Pak, saya dari Cipta Karya juga, Cikasda. Cikasda. Wah, ini kelompok Cikasda semua ini. Nah, Jab kemudian, silakan. Jabatannya apa, Pak? Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air. Oke ya. Kasih ya, dipanggil Rafli. Siapa? Oh, ya, memang Rafli ya. Kemudian Nur Fadila. Baik Pak, perkenalkan nama saya Nur Fadila dari Cikasda juga, jabatan sebagai penata bangunan gedung dan permukiman. Wah, Cikasda semua ini. Kemudian, ya, bagus juga nih, satu. Kemudian Nadia Fanianti. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan saya Nadia Fanianti. Bapak bisa panggil Nadia. Saya jabatannya nutrisionis di Rumah Sakit Undata, Pak.
Oh, Unda atau lain lagi ya, sudah keluar dari Cikasda, RSUD. Oke, ya, panggil saja saya Nadia. Nadia atau Paniati? Nadia. Kalau Nadia, Nur Pak. Fadila panggilnya Dila. Iya, Pak. Dila, Pak. Oke, ya. Kemudian Nimade Dian. Baik, Pak. Perkenalkan nama saya Nimade Dian, Pak. Boleh dipanggil Dian dari RSUD Undata, Pak. Bidang terampil. RSUD. Oke, Undata. Oke, kemudian Muhammad Aswad Asun. Ya, betul ya. M itu Muhammad kali ya. Baik, Pak. M-nya itu Muhammad. Oh iya. Perkenalkan nama Sudah saya Muhammad Aswin, Pak. Biasa dipanggil Aswar. Kalau Aswad. Gimana? kalau asal instansi Cikasda juga, Pak. Oh, Cikasda. Oh, cuma Iya. dua ini yang keluar ya. Jabatan Juru OP dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, Pak. Siapa lagi ya yang belum? Ananda ya. Ya, Pak. Kita berapa orang? 10 ya. 10, Pak. Ananda. Silakan. Mohon maaf saya bantu. Izin, Pak, perkenalkan nama saya Ananda Dujayanti Putri. Bisa dipanggil Nanda, jabatan ahli tenaga laboratorium medis di RS Undata, Pak. Oh, ada Ananda. Dipanggil Nanda, Pak. Nanda. Oke, Ananda ya. Jadi RS Unda. RSUD Undata. Ya, Pak Dr. Heri ya. Ya. Kalau itu di bawah bidang mana? Laboratorium, Pak. Laboratorium. Siapa kepala laboratorium? Dokter Nani, Pak. Oh, kalau ini Aswad siapa? Ya, mentornya nanti. Izin, Pak. Kenapa, Pak? Mentornya siapa? Oh, Nanti. mentornya dari kepala seksi saya, Pak, Ibu Suryati. Oh, Bu Suryati. Oke, nanti sebentar, nanti pembahasan, nanti kita akan bahas peran mentor itu di mana. Oke, ini nama-nama yang saya sudah himpun ya. Sehingga kita ini sudah saling mengenal. Tentu Bapak, Pak, kenalkan juga Bapak. Dan saya perlu perkenalkan Bapak Ibu, nama saya ini lengkap Dr. Andes Abdullah Parmain, PT. Saya itu basic saya apoteker. Nah, bidang kesehatan. Saya dari alumni UNHAS ya. Tahun 81, kemudian MM, saya melanjutkan di UNTAD, konsentrasi keuangan daerah, lahirnya di Gorontalo. Ada orang Gorontalo sini. Kalau tanggal lahirnya Bapak Ibu ini, kalau kita taruh angka 16-11-61, baca dari belakang, dari depan sama. Itu patut saya bersyukur ya. Kalau dilihat dari umur saya baru 46 tahun ya. Saya buat. Ya. 46 atau 64. Ya. Jadi 64 tahun ya. Kenapa belum pensiun? Karena batas usia pensiun itu saya 65. Karena saya itu dia suara ahli utama ya. Alamat rumah ini di Bumi Anggur. Ini ada yang dekat. Ini kontak person saya. Ini kontak person saya. Nanti kita akan berdiskusi sedikit maksud saya. Sedikit smart ya, Bapak Ibu. Mana yang buat itu? Nanti saya lihat ya. Nah, kemudian Bapak Ibu riwayat pekerjaan. Saya mudah-mudahan tidak menjadi ria. Tapi yang jelas saya diangkat 89. Ada yang sudah hidup? Tuh, hidup. Sudah lahir. Tadi sudah lahir belum? Iya. Saya kemudian menjadi PNS itu 90. Saya belum bisa PNS kalau saya tidak ikut prajabatan yang Bapak Ibu sekarang ikut laksa. Kan begitu. Jadi main-main, jangan main-main dengan laksa ini Pak. Bapak Ibu kalau tidak lulus, tidak dapat sertifikat, tidak bisa pindah ke PNS. Tunda. Kan begitu. Nah, ini ada beberapa jabatan nanti dibaca Bapak Ibu ya, karena kita punya waktu terbatas. Kata ini kan sampai jam 5 ya. Nah, ini ya, jabatan saya sama saya karena basic kesehatan itu di Kanwil. Dari Balai POM ke Kanwil. Pindah ke inspektorat. Inspektorat itu kurang lebih 13 tahun sampai dengan pelaksana tugas inspektur, kemudian menjadi kepala biro pembangunan,
staf ahli gubernur, terakhir sebelum terjadi ke Wijaya Suara, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Swasta. Jadi saya kenal semua teman-teman pimpinannya. Nah, kita itu sering dulu bersama-sama ya, di dalam melaksanakan tugas. Ya. Kalau Cikasda cuma di depan Bapenda itu, ya. Kantornya cuma di depannya. Ini sekedar pengenalan Bapak Ibu. Kita pantun lagi. Nah, kok pantun terus Bapak ini? Santai aja ya. Jalan-jalan ke pasar tua, pergi membeli ikan teri. Selamat bertemu rekan-rekan semua. Izinkan saya menyampaikan materi. Oke, kita berbicara tentang coaching agenda. Coaching agenda itu adalah terhimpun dari agenda 1, agenda 2, agenda 3. Bapak Ibu sudah ikut agenda 1. Agenda 1 saya pengen kasih. Ibu Ibu Aspina, Aspina. Pak. Spina, Pak. Oh, itu sampai dilatih tuh. Mau dilatih tuh waktu mau membedah isu ya. Ini. Jadi nanti kita lihat. Agenda 2, Bude Yuli, Yuli, Yuli. Pak. Yuli, Pak. agenda 3, Pak De. Pak D, Pak. Bapak Ibu memahami agenda 1, 2, dan 3 ini akan menjadi acuan pedoman kita masuk kepada agenda apa yang disebut habituasi. Selama kurang lebih 30 hari Bapak itu off. Setelah itu di seminar off 30 hari. Ini menjawab tentang apa sih yang diaktualisasikan, dihabituasikan. Nah, selain agenda yang Bapak peroleh, tentu Bapak Ibu namanya ada muatan teknis, dan tugas dan PKBT, PKTBT. Ini akan mendukung ya. Oke, nanti kita diskusi. Kemudian Bapak Ibu, di mana kedudukan agenda 1, 2, dan 3 dalam aktualisasi? Nah, sekarang agenda 1 bukan berarti karena di luar, ini akan mendukung. Agenda 2 ini yang menjadi utama, teman-teman, dan agenda 3 ini bagaimana Bapak itu melihat keterkaitan isu, tahapan kegiatan. Langkahnya ini kalau ini baru konsep Bapak Ibu, kalau mulai itu mungkin masih bingung. Mungkin kemarin di agenda 3 atau sekarang disuruh buat isu manajemen ASN, apa Bapak peroleh? Mungkin juga Semarang ASN, ya. Mungkin juga di ASN berharap. Bapak Ibu dapat 3 isu, tapi kita tentu melihat isu utama yang kita cari dari 6 itu dapat apa isu. Ya. Nah, kemudian isu itu kita jabarkan, ini sudah masuk pada agenda 4. Kita aktualisasikan apa gagasan kita apa. Ya, gagasan kreatif yang kita akan buat. Artinya gagasan ini Bapak Ibu akan mengaktualisasikan agenda 2. Ya. Nah, juga bagaimana keterkaitan Bapak Ibu dengan kontribusi pada pencapaian visi misi dan penguatan pada nilai-nilai organisasi. Ya. Ini Bapak Ibu mudah-mudahan ini baru mengantar Bapak. Kalau kita bicara tentang aktualisasi atau habituasi ini begini Pak. Kalau kita lihat pesawat itu, katakanlah kita tinggal di Petobo. Bagi orang sudah di Petobo dianggap biasa itu kalau pesawat mendarat atau ke take off atau landing biasa sudah. Tapi coba-coba kita pergi tinggal di Petobo. Ini mungkin kita merasa bising. Jadi kalau bicara habituasi itu membiasakan diri yang tidak biasa. Itu intinya. Jadi Bapak Ibu bagaimana kita menyesuaikan di mana tempat itu agar kita itu bisa menyesuaikan dengan kondisi itu. Jadi kita terbiasa terlatih ya, bagaimana kita melakukan sesuatu yang bersifat pada lingkungan kerja kita. Membiasakan itu kita harus sifatnya kritis ya. Sedangkan aktualisasi itu Bapak Ibu membekali kemampuan berpikir konseptual ya. Artinya keterkaitan konsep habituasi yang seperti saya sampaikan tadi Bapak Ibu ya, di mana habituasi ini Bapak Ibu harus memiliki ada konsep ya agar menuntun kita mensintesa substansi pelatihan yang ada sama Bapak Ibu yang Bapak peroleh. Di mana nanti kita akan lihat ya. Kalau sekarang belum kita gambarkan. Nah, sekarang apa yang mau diaktualisasikan atau dihabituasikan? Kalau bicara habituasi Bapak Ibu membiasakan diri yang tidak biasa, tentunya atau mengaktualisasikan, Bapak itu harus bersifat berpikir kreatif. Apa sih yang saya harus buat? Ada kita lihat masalah. Nah, itu Bapak Ibu akan dicari apa itu isu, apa itu masalah. Itu Bapak Ibu nanti akan mencari itu. Apa nanti gagasan kita. Kemudian di sisi lain Bapak itu harus ada peduli, memiliki kepekaan pada masalah-masalah. Kalau kita tidak selesaikan bagaimana? Nah, kepedulian dan kepekaan itu dituntut Bapak Ibu harus berpikir kritis, melihat sesuatu itu. Nah, kalau seperti itu Bapak Ibu, kalau kita artikan ini,
bahwa agenda habituasi aktualisasi ibaratnya kita itu mengenal isu ada, masalah ada, kita punya kemampuan kritis ya. Kemudian kita dari isu itu kita mendapatkan satu gagasan, kemampuan kita berkreatif. Itu bagian kendaraan, kalau kita ibaratnya itu kendaraan. Untuk apa itu kendaraan? Untuk kita mencapai tujuan mengaktualisasikan mata pelajaran 2 dan 3 agar kita itu memiliki habituasi dan karakter. Mata kuliah kedua itu kan nilai-nilai ASN berharap. Oke. Nah, kalau kita bicara apa itu isu, apa itu masalah, ini hanya mengantar, oh kalau isu Pak, sesuatu yang memang potensi menjadi masalah bila tidak diatasi. Kalau kita bicara isu, ya, tentu ada. Kalau kita bicara masalah, ada gap antara realisasi dengan target. Kenapa? Jangan sampai Bapak Ibu mengangkat satu masalah, itu kaitan dengan program. Oh, ini program tidak tercapai. Dijadikan satu isu. Isu itu artinya kita melihat kenapa program itu tidak tercapai. Tidak tercapai realisasi. Dicari gejalanya atau penyebabnya. Dan ini dibaca saja Bapak Ibu. Nah, oleh Bapak itu mungkin ada gap antara harapan dan kenyataan tidak sesuai. Sesuai di mana Bapak Ibu sudah menyusun di mana target-target atau rencana-rencana ternyata belum terpenuhi. Gap antara kinerja ini teman-teman. Kemudian di mana sumber-sumber isu. Bapak bisa dapat sumber isu itu menjadi perhatian orang katakanlah di forum-forum formal. Membicarakan tentang tugas jabatan Bapak Ibu atau kaitan dengan kinerja di mana tempat Bapak Ibu. Kita lihat, didiskusikan. Nah, kemudian juga ada pembicaraan informal. Nah, informal itu kan dari mulut ke mulut ya. Nah, itu kita lihat, kita harus tipis. Nah, kemudian juga Bapak bisa dapat media massa, media sosial. Dan lebih-lebih Bapak ini yang paling penting Bapak itu dari materi pembelajaran, konsepsi ideal yang Bapak oleh dari agenda 1, 2, dan 3. Dan hal itu, isu itu perlu fokus pada apa sih ekspektasi dari masyarakat, apa yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam mendapatkan pelayanan. Juga Bapak Ibu kita juga melihat sumber isu, apa sih visi dari pemimpin kita. Apa yang ingin dicapai. Visi itu kan artinya mimpi yang harus tercapai. Capai tidak? Gitu. Tentu dijabarkan dengan misi. Ini ya, baik Bapak Ibu. Kalau seperti ini gambarannya Bapak Ibu, silakan dulu ini. Silakan ini di screenshot. Ini tugas asinkronus. Sudah ini. Silakan di screenshot. Sebelum Bapak Ibu saya sampaikan. Nanti kenapa ini langsung sudah tugas Bapak ini? Nah, saya khawatir jangan sampai terlupakan. Tugas ini Bapak Ibu mencari isu-isu di tempat kerja saudara bekerja, bertugas. Jadi dicari. Kemudian isu-isu tugas itu terkait dengan salah satu atau mata pelatihan dalam agenda 1, 2, dan 3. Kemudian pilih salah satu isu yang paling memenuhi kriteria untuk diatasi. Gunakan kriteria. Terus analiskan Bapak Ibu di agenda 1 sudah diberikan kan? Bagaimana kita menggunakan misalnya analisis Tisdon. Kemudian dicari lagi, mencari pemecahannya. Ini silakan nanti kita bahas seperti apa maksudnya. Nanti ini akan tergambarkan di template. Kalau ini masih belum. Nah, sekarang kita masuk, setelah ada ini Bapak Ibu, maka kita sekarang masuk ke rancangan aktualisasi. Di sini kuncinya setelah kita paham tentang habituasi dan aktualisasi, kita akan membuat ratu rancangan. Rancangan ini Bapak Ibu ya namanya pembelajaran bagaimana kita bisa melaksanakan mengaktualisasikan menghabituasi terhadap isu-isu atau konsep yang kita peroleh. Jadi tahapannya Bapak Ibu memahami dulu tadi apa itu habituasi, apa itu aktualisasi. Tadi saya sudah sampaikan. Kemudian bagaimana Bapak Ibu memahami tahapan kegiatan. Nah, setelah itu nanti kita lihat Bapak Ibu sekarang mau melaksanakan tahapan aktualisasi itu seperti apa? Menyusun dulu rancangannya. Kemudian mempresentasi rancangan ini kalau sudah masuk pada tahapan Bapak Ibu mau menyampaikan aktualisasinya. Ini garis besarnya. Sampai pada tahapan ini menyusun, kemudian mempresentasikan Bapak Ibu tanggal 11, nyusun dulu sampai dengan tanggal berapa Bapak Ibu, kemudian kita setelah dipresentasikan di depan penguji, tentu Bapak itu berjanji apa yang sudah diseminarkan Bapak aktualisasikan. Pulang dari 1 bulan Bapak Ibu susun laporan. Dari laporan Bapak Ibu harus mempresentasikan laporannya. Oke. Nah, kalau seperti itu ruang lingkupnya gimana Pak? Itu tadi dari isu tadi identifikasi isu-isu strategi yang berdampak.
para pelaksana tugas. Kemudian kita rancang gagasan apa ya. Kemudian kita menetapkan kegiatan dan tahapan. Kemudian ini menjelaskan nilai-nilai yang diaplikasikan dan bagaimana kita menjelaskan kontribusi. Ini kalau kita baca seperti ini masih bingung pasti. Apalagi Bapak Ibu belum pernah membuat ini ya. Artinya bilang keteng saja. Sabar. Sekarang kita masuk di sini. Sekarang sudah masuk alur pikir proses Bapak Ibu menyusun rancangan. Ya. Pertama Bapak Ibu harus kenali dulu apa itu isu hangat yang dibicarakan. Kita ambil. Itu tadi di tugas itu kan Bapak Ibu disuruh minta 3 isu atau apa yang kaitan dengan apa yang diperoleh. Dari 3 isu Bapak tentunya melihat. Kita identifikasi isu itu Bapak tentu narasikan, dideskripsikan. Ya. Sikap-sikap perlu kita. Kenapa isu itu? Ya, harus kita jelaskan. Kita jelaskan isu itu dan kita jabarkan kalau isu itu bisa tentunya akan memberikan dampak ya. Ini kalau kita bicara ini. Nah, kalau isu itu tentunya Bapak Ibu harus memiliki data atau fakta. Nah, setelah kita dapat 3 ini Bapak deskripsikan dengan teknik isu scan. Kemudian dari 3 ini Bapak Ibu menggunakan teknis tapisan. Bapak memakai APKL atau memakai USG. Kalau APKL yang USG sudah disampaikan di agenda 1 Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Itu kalau buat final, kalau ngajar mesti ya. Nah, setelah kita dapat 1 isu, baru kita cari apa penyebab. Artinya kalau dapat core isu itu berarti ada penyakit. Nah, penyakit itu kita cari. Apa penyebab itu ada penyakit? Artinya untuk kita mencarikan obatnya. Nah, kita cari namanya menggunakan teknik fishbone. Banyak teknik yang memakai tree analysis, memakai namanya fishbone, ya. Itu memakai pohon masalah, ya. Artinya yang mudah buat Bapak, yang Bapak dapatkan. Ya. Nah, kemudian Bapak itu dapat ya teknik fishbone atau isu. Nah, ini akan melahirkan gagasan kreatif seperti apa. Tapi Bapak Ibu, ini saya bilang konsultasi dengan mentor dulu semua pada sini. Ya, konsultasi pada mentor. Nah, ini tentu rumusnya kan begini, tahapan kegiatan. Ada kegiatan 1, dia memiliki rumusan tahapan kegiatan. Setiap kegiatan Bapak Ibu, kita membuat satu rancangan mengatasi atau kasih obatnya ini penyakit, minimal dia punya kegiatan itu 4. 4. Dan setiap kegiatan itu ada 3 tahapannya. Kadang-kala orang cuma 1, cuma 2. Ya. Contoh saja di kegiatan ini pertama saya harus mempersiapkan saya punya bahan untuk menyusun rancangan. Ya. Itu baru 1. Apa? Itu artinya nanti runtutannya Bapak Ibu dia harus sistematika, dia memiliki terurus struktur dan dia bisa diukur ya. Ini yang jelas saya tahu masih bingung semua ini. Ya. Tapi minimal sudah ada gambaran. Nanti kita masuk di penyusunan rancangan, di sistematika. Nah, rancangan asosiasi ini yang sebut saya cuma kembali lagi di sini. Ya, ini alur pikir saya kembali lagi ke sini supaya kita itu lebih paham ya. Ada analisis, ada gagasan, kemudian apa kegiatannya. Nah, kalau kita mendapatkan Bapak Ibu berarti tentunya kita cari ini namanya analisis APKL. Ini misalnya, ini cuma 3 isu. Kalau misalnya 7-8 silakan Bapak Ibu akan mendapatkan 1 isu utama. Misalnya Bapak Ibu men-scoring 7 atau misalnya 8, kalau USG itu sebanyak-banyaknya bagus. Dari banyak itu kita dapat 3, baru kita scoring lagi menggunakan USG. Itu apa? Supaya kita memudahkannya Bapak Ibu. Setelah kita dapat itu, isu ini misalnya di sini nomor 1. Ini isu utama namanya, core isu. Namanya masalah B. Katakanlah juga di sini ini masih masalah B. Apapun misalnya Bapak Ibu menggunakan tools analisis, yang kita lihat itu skornya. Menggunakan skor apa ya? Skor Likert. Jadi Bapak Ibu, ini sangat kecil pengaruhnya karena tidak ada apa-apanya. Tapi kalau ini ada isu sangat besar pengaruhnya terhadap apa? Terhadap pelaksanaan tugas kita dalam memberikan pelayanan. Nanti itu dijabarkan. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu USG. Nah, dari isu ditempatkan di sini Bapak Ibu. Ini isu utama. Ini namanya penyakit. Kita cari apakah penyebab itu karena manusia, apakah penyebab itu karena anggaran,
Apakah karena penyebab itu matching? Apakah misalnya material, metode, environment atau lingkungan atau milieu? Kalau kita mau pakai misalnya 6M, bisa kesehatan itu pakai 5S ya. Silakan mau pakai 5S, mau pakai 8P, mau pakai misalnya 6M ya. Tapi yang jelas Bapak debatkan, ini isu kenapa manusianya harus jelas. Jangan sampai isu ini ada menyatakan manusianya seperti apa, tapi tidak menjawab kaitan dengan masalah ini. Karena kenapa Bapak Ibu? Nanti hal ini Bapak akan pindahkan ke sini. Semua penyebab masalah ini Bapak himpun semua dari manusia, semuanya itu masukkan ke kolom ini. Berapa banyak? Ini yang disebut alternatif pemecahan. Dari setiap misalnya manusia ini yang kita dapat apa gagasan Bapak Ibu untuk memecahkan penyebab itu. Nah, nanti ini sangat menentukan Bapak Ibu sangat misalnya kritis ya, mendapatkan pemecahan. Ini akan semangat membantu gagasan yang paling Bapak Ibu akan lakukan prioritasnya seperti apa. Oke? Kemudian ini Bapak Ibu, nah kita lihat dari gagasan itu, ini gagasan 1, 2, 3 misalnya 4, kita pindahkan di sini menggunakan metode McNamara. Jadi kita mencari, nah kalau metode McNamara itu bukan hanya mencari yang paling tinggi Bapak Ibu. Bisa saja solusi ini kita ambil 10, 9, 8 atau misalnya 12, 10, 9. Ini kita ambil. Nah, kita buat satu formulasi. Kalau kita ambil 3 itu, maka akan muncul gagasan. Tidak harus misalnya yang paling tinggi 12, itu saja inovasinya. Ya. Jadi ini ya. Kemudian Bapak Ibu namanya konsep bicara. Kalau bisa gagasan konseptual seperti apa, ya cempelan bagaimana gagasan yang paling nyata. Itu gagasan yang kita lakukan. Nah, kalau bicara rencana kegiatan Bapak Ibu yang saya sebutkan jumlah kegiatan itu minimal 3. Jadi kegiatan itu tidak bisa lebih atau kurang dari 3. Ya. Kemudian juga tahapan. Sebenarnya kalau kita mau bikin satu rencana kegiatan, kalau kita bicara tentang manajemen, pertama kita melakukan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian misalnya. Kemudian Bapak Ibu mengevaluasi atau monitoring, baru pelaporan. Itu sudah 6 langkah. 6 kegiatan, tinggal Bapak Ibu jabarkan, masukkan ini di unsur-unsur manajemen itu, apa sih kalau misalnya persiapan, apa sih kalau perencanaan, kegiatan apa? Untuk kita misalnya, untuk punya gagasan itu, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ini kalau bicara konsep kegiatan, ini Bapak Ibu dibaca gagasan ini, memang kalau saya memang terus terang, kalau ini saya sampaikan hanya mengantar dulu konsep. Nanti kalau pada pas kita masuk ke template, kita akan jadi mengerti. Nah, contoh Bapak Ibu, inilah namanya rencana kegiatan. Kegiatan 1 ini Bapak Ibu apa? Jadi di setiap kegiatan minimal ada 3. Itu yang disebutkan apa outputnya. Di sini outputnya Bapak Ibu jangan terlalu banyak mikir. Kadang-kadang teman-teman itu memikir misalnya konsultasi dengan mentor. Memikir mendapatkan arahan daun setelah banyak mikir. Langsung saja terlaksana konsultasi dengan mentor. Kenapa? Nanti di aksi aktualisasinya Bapak jabarkan. Terlaksana misalnya konsultasi dengan mentor, apa yang didapat Bapak Ibu? Oh, mendapatkan misalnya arahan, mendapatkan misalnya petunjuk. Silakan itu dibahas di aksinya. Tapi kalau ini sederhana saja. Kadang-kadang saya sudah sampaikan, Bapak, susahnya kita mau kalimatkan. Karena Bapak paksa. Langsung kepada hasil. Output saja. Bahasa output itu kalau orang perencanaan sudah. Kalau misalnya melakukan sosialisasi, ya terlaksana sosialisasi. Ya, seperti apa pelaksanaan sosialisasi nanti dijabarkan pada di aksi perubahan. Oh, teman-teman mendapat pemahaman waktu dilaksanakan pada tanggal sekian, dicerita. Jadi ini saya mungkin menjadi perhatian, kadang-kadang saya sudah sampaikan lagi-lagi berulang lagi. Hanya saya terpaksa memberikan saran pertimbangan. Karena selama saya membimbing penguji juga merasa tidak karena Bapak Ibu yang tahu kan. Jadi intinya ya. Kemudian setelah auto apa? Kaitkan dia kegiatan tahap 1 dengan agenda 2. Apakah dia orientasi pelayanan, apa dia akuntabel, apa dia misalnya kompeten. Bapak Ibu lakukan tahapan kegiatan konsultasi dengan mentor. Nilai-nilai ASN berakhlak apa yang Bapak terapkan?
Bapak aktualisasikan di tahapan kegiatan satu tersebut. Bisa saja dua, bisa saja lima, jangan cuma satu. Disinilah Bapak Ibu membuktikan sudahkah kita akan mengutamakan dila-dila ASN-nya berakhlak. Nah, kaitan dengan visi, kan ada kita lihat. Visi misi itu Bapak Ibu ada visi misi pemerintah daerah, ada visi misi misalnya ada perangkat daerah. Silakan. Nah, kita ambil, oh ini kaitan bagaimana menyelesaikan, oh ini tergambarkan pada visi misi. Nah, baru itu bagaimana penguatan pada nilai organisasi. Mungkin di teman-teman sudah ada konsep macam kita di Bapenda itu ada namanya nilai organisasi yang kita harus capai atau kita laksanakan. Pertama harus profesional, atau disebut C harus sinergis, I itu memiliki integritas, P itu profesional. Itu nah, kalau kita bikin ini, apakah meningkatkan integritas kita, apakah meningkatkan profesional kita? Itu tinggal salin saja di sini. Ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu ini buat jadwal di setiap kegiatan. Ini kegiatan satu. Nah, di bawahnya itu tulis tahapannya apa. Misalnya ya, apanya apa. Ini gunanya Bapak Ibu kalau diminta bikin dia per hari. Bikin sampai 30. Kadang-kadang 1 sampai minggu pertama kita tidak bisa ukur karena nanti teman-teman akan menjadi kesulitan menjelaskan ini tahapan 1 itu saya laksanakan kapan. Sedangkan Bapak bilang cuma minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Nah, minggu pertama itu kan berapa hari? Nah, sedangkan di minggu itu kan ada hari libur, misalnya. Jadi saya berharap Bapak Ibu nanti di konsep yang akan saya sampaikan itu saya cuma tidak buat seperti ini. Ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi ini, ya. Jadi kita sekarang kita masuk Bapak Ibu, ya, masuk di template. Baru kita diskusi ya. Ini agak cepat. Kita diskusi Bapak Ibu, saya menawarkan template. Ini template, ini siapa punya ya? Ini salah. Kemudian ini sebenarnya saya ada membimbing apa namanya? Nah, ada. Membimbing angkatan 11 Morowali. Ini kelihatan Bapak Ibu. Kelihatan Pak, kelihatan. Sekarang ini tadi pembekalan itu yang Bapak Ani kita sekarang mau kasih masuk di rancangan. Oke? Pas dosa banyak kali berpikir. Kalau saya tuntun satu-satu, waktu kita ini cuma 4 kali pertemuan. Belum lagi Bapak Ibu diskusi dengan mentor ya, dengan tingkat kesibukan Bapak Ibu. Saya ini sudah memahami ya, tugas-tugas Bapak Ibu begitu padat ya. Nah, sekarang itu rancangan. Nanti dilihat judul. Judulnya apa nanti kalau kita dapat gagasan. Nah, ini tentu namanya, ini sudah lumrah Bapak Ibu kan, golongan 2 angkatan 1. Ini Bapak tidak usah lagi repot-repot bikin ini. Kan sudah ada, tinggal ngisi aja. Iya kan? Tinggal ngisi, nggak tahu kalau pertama Bapak Ibu mengetik begini, baru mengetik saja waktunya kapan. Ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu. Kemudian ini format, artinya template. Rancangan asosiasi nilai-nilai, itu judul. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita selesai buat, ini kita minta lembar persetujuan rancangan aktualisasi. Artinya untuk dibawa ke seminar. Bawa ke seminar Bapak Ibu. Nah, ini harus ditandatangani oleh siapa? Tinggal ditulis tanggal berapa ini? Tanggal 11 kita, misalnya Bapak Ibu, misalnya 11 ditulis September apa ya? Ini tolong dilengkapi diisi ya. Ini sudah tinggal mengisi saya nih Bapak Ibu. Nah, tulis saja coach. Coach itu saya kan misalnya. Nah, tulis juga mentor. Tinggal ngisi. Ini tahap demi tahap. Ya, dibuat. Tapi kemudian Bapak Ibu lembar perbaikan. Ini kalau setelah seminar baru itu disertakan. Belum seminar sudah diminta lembar perbaikan. Belum tahu apa ada perbaikan atau tidak. Nah, itu nanti Bapak Ibu bawa lagi tanggal berapa perbaikannya. Biasanya 1 hari sesudah seminar itu perbaikan. Nah, tanggalnya yang paling penting. Nah, nama lengkap, nama mentor, hingga nama penguji. Saya belum tahu siapa penguji kita. Nanti ya. Oke, nanti tidak usah saya kirim ini Pak Ju, ya, di saja, di tongkrongnya apa maksudnya.
Kemudian ini kata pengantar. Kata pengantar ini tidak baku Bapak Ibu. Saya sudah mencoba Bapak Ibu, ya mudah-mudahan ini bisa dipakai. Nah, kita kata pengantar itu mulai dari PLT ya. Nah, sesudah itu Bapak itu tentu ada pimpinan kan di atas. Pimpinannya misalnya kepala dinas. Nah, baru itu Bapak masuk ke mentor. Ini susunannya ya. Nanya, baru itu masuk ke kebetulan saya coach. Ini tinggal mengisi. Nah, ini hati-hati di sini. Ini kadang-kala dibilang keluarga tercinta, ibu mertua, padahal tidak, belum kawin dia taruh ibu mertua atau istri. Ini kenapa saya harus taruh merah? Nah, hati-hati setelah ditanya sudah berkeluarga, belum, kenapa ditaruh ibu mertua? Mertua di mana ini? Atau istri, silakan belum. Dan ini yang saya katakan, kenapa saya merah? Artinya membantu apa tinggal mengisi ya. Mengisi selesai nih kalau kata pengantar, nggak usah kalau repot-repot nyusun kata pengantar, kotak kitik cari tempat lain, gitu. Kemudian tanggalnya tentu tanggal seminar, Pak. Kenapa tanggal seminar? Ya kalau kita biasanya itu menyampaikan, Bapak Ibu kan dulu mengantar dulu, mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kapan disampaikan? Dia pada waktu seminar. Kapan seminar? Di tanggal 2. Memang Bapak Ibu membuatnya sebelum tanggal 2. Oh, ya. Itu kadang-kadang perlu ada penyamaan Bapak Ibu kita. Kemudian Bapak Ibu, nah ini sudah daftar isi, tinggal ngisi aja. Ini saja kalau sudah daftar isi Bapak Ibu. Tinggal taruh halaman. Jadi ini Bapak Ibu nanti tinggal melengkapi ini nanti belakangan, kita selesai dulu baru kita isi ini ya. Nah sampai kita sudah isi halaman ada berubah halaman. Ya. Kan tinggal ngisi aja. Nah, ini oke. Kemudian Bapak Ibu daftar tabel ya. Berarti ada daftar tabel, ada namanya daftar gambar. Nah, ini daftar tabel itu kan ada di sini. Ini kan ada tabel. Halaman berapa dia? Daftar gambar. Pak, tidak ada punya daftar gambar. Bagaimana Bapak Ibu pakai namanya analisis fishbone, bukan gambar itu? Atau Bapak Ibu mungkin memasukkan struktur organisasinya Bapak Ibu. Apa tabel atau gambar? Misalnya ya. Oke, ini saya mengantar bagaimana kita memanfaatkan template. Sekarang di sini. Latar belakang itu definisikan ruang lingkup permasalahan Bapak Ibu. Mungkin ada peraturan yang sangat terkait. Nah, kalau seperti itu, ya kondisi saat ini apa? Harus ditunjukkan dengan data. Kondisi saat ini kan Bapak dapat isu itu. Ya nanti Bapak akan narasikan, angkat saja di sini. Sehingga kondisi diharapkan apa, dampak isu itu apa. Nah ini sudah nih, pendahuluan, Ustaz gue terlalu banyak-banyak, mau 3-4 halaman. 2 saja halaman paling banyak ya. Misalnya acuan dari tugas Bapak Ibu, acuan atau misalnya menggunakan regulasi lain menjadi dasar, sehingga peraturan itu jadikan dasar penguatan terhadap isu. Sehingga lahirlah kondisi ya. Kemudian ini ada visi misi Pemda, visi misi. Kemarin tanya Pak, kalau ada visi rumah sakit, ya pindahkan ke bawah kan ini misi rumah sakit ya. Jadi dipindahkan saja. Masuk karena dia ini adalah gambaran dari OPD. Gambaran OPD ya. Jadi gambaran OPD itu minimal memuat nama, tugas pokok, tujuan OPD dan itu. Ini juga Bapak Ibu ya. Ini juga penting tujuan dan fungsi Bapak Ibu jabatan peserta. Apa dasarnya Bapak Menpan, Pergub ya. Itu dilihat. Tentu ada beberapa ya tugas-tugas Bapak Ibu dalam jabatan yang saat ini. Kemudian Bapak Ibu tujuannya apa? Tujuan itu nggak usah terlalu panjang-panjang. Ini jangan dihilangkan Bapak Ibu. Justru ini adalah paling utama Bapak Ibu bagaimana mengakuasasikan nilai-nilai beral. Ya. Kemudian manfaat bagi instansi PPD masyarakat, tapi saya tambahkan lagi manfaat bagi Pemda. Ya. Jadi bagi Pemda kan ada visinya, tambahkan. Jadi atau misalnya bagi peserta atau stakeholder silakan. Ya. Itu dia. Nah sekarang kita masuk pada bab 2. Nah, di sini mulai masuk. Bapak Ibu tentunya masuk di sini. Ini kan sudah dibuat. Ini nilai dasar patuh ini kan sudah di Permenpan nomor 20 kan tahun 2021. Ini tidak boleh kita rubah kan. Makanya saya sudah buat saja. Jadi disebutkan tabel ya. Tabel berapa ini? Pertama kan misalnya nilai-nilai ASN beralat kan. Tulis. Jadi Bapak itu tidak lagi mau nulis lagi kan. Sudah ini dipakai saja, sudah baku. Atau ada bilang, saya mau bikin keluar dari kolom, saya mau bikin sendiri. Ya silahkan. Kalau Bapak Ibu punya waktu. Ini sudah tinggal ngisi aja ini kan.
sudah terpakai. Ini modul, Pak. Ini juga bahwa kita sesuai dengan uh, Permen Pak RB. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini kedudukan dan peran PNS. Kan Bapak Ibu kan belajar tentang agenda 3. Kalau Pak Yamin tidak berikan tugas untuk meringkas tentang manajemen ASN, ada. Ini Bapak Ibu tinggal yang ringkas ini sudah, masukkan di sini. Copy saja, sama juga ASN. Nah, di sini yang paling penting. Analisis isu. Bapak Ibu itu dalam menganalisis itu apa isunya? Kalau isu itu Bapak Ibu harus dimulai dengan kalimat negatif. Jangan kalimat positif. Mau kurangnya ya, belum optimal ya. Nah, setelah Bapak Ibu dapat isu, dinarasikan, didiskusikan. Nah, kalau seperti itu dinarasikan, didiskusikan, kemudian kita lihat apa dampaknya. Kan gitu. Dampaknya apa ya? Kalau kita misalnya kaitan ini diungkap ini, kenapa isu itu tidak serta-merta terus itu tidak jelas, kenapa ada itu isu. Dan jangan cuma hoax. Silakan Bapak Ibu mengidentifikasi itu mau 3, mau 4, mau 5. Ya. Tuh, nanti dijabarkan ini. Nih ya. Setelah Bapak Ibu dapat, nah sekarang baru kita pindah. Bahasa untuk pindah ke APKL saya sudah bantu kalimatnya. Silakan Bapak mau sederhanakan, bisa. Saya sampaikan kepada penguji, menyiapkan dengan teman-teman itu adalah template. Nanti akan Bapak sampaikan rancangannya pasti akan sama Pak, siapa penguji. Karena saya membantu mereka itu tidak berpikir lagi pada menyusun kalimat ini. Tapi bagaimana mereka itu menerapkan itu isu itu ke dalam ini. Ya. Di sini kuncinya Bapak. Di sini akan berbeda tiap orang. Tapi kalau kalimat dari atas, ya sama lah. Kan memang sudah begitu teori. Konsepnya gitu. Pak mau rubah-rubah lagi. Kalau tidak Pak, saya tidak suka bahasa Indonesia. Saya mau pakai bahasa Bugis. Atau mungkin lah. Gitu ya, Pak Jo. Atau tidak saya mau pakai bahasa Gorontalo. Apa salahnya kalau saya sudah buat begini? Ya. Itu susah. Kalau soal mengetik, minta bantu teman-teman yang bisa mengetik. Yang penting kasih data. Ini data. Selesai ini. Ya. Ini sudah runtun. Ini. Masuk baru Bapak berdasarkan analisis apa yang didapat. Kita dapat di sini. Oh, langsung tulis saja, baru di bold. Kenapa? Ya, karena poinnya. Kan ada. Tinggal disalin. Masih berpikir lagi. Ya. Nah, baru masuk identifikasi penyebab masalah. Dari ini kita coba analisis menggunakan core issue. Ini analisis fishbone. Analisis fishbone ini Bapak Ibu ini tidak kaku. Silakan Bapak Ibu misalnya menggunakan tree analysis. Membuat misalnya analisis SWOT. Atau misalnya Bapak bikin pohon masalah, silakan. Tapi yang paling penting Bapak itu memberikan tools itu Bapak mengerti apa yang Bapak tulis. Ya, ini core issue. Nah ini di sini Pak, ya biasa kalau saya bikin begini tidak dilihat apa pengaruhnya, tidak ada pengaruh terhadap anggaran. Ya ini karena Bapak Ibu juga terlalu terlena juga ini. Main tinggal ngisi-ngisi saja. Padahal mungkin ada hal lain yang menyebabkan misalnya ini terjadi apa namanya? Tinggal di sini aja, tarik saja ya. Udah. Nah, ini misalnya mau aneh kan begitu. Selesai. Atau saya tidak mau pakai 6S atau 5S. Ya. Ya, oke. Ini ya. Ini di sini ketajaman Bapak Ibu melihat apa penyebab. Nanti akan berpengaruh pada saat Bapak Ibu menyusun di sini. Penyebab masalah, tinggal ditulis apa gagasannya. Kalau kesulitan Bapak Ibu dapat gagasan, diskusi dengan teman ini penyebab ini, apa kira-kira kita punya gagasan lain, kita diskusi lain. Kan gitu. Jangan pikir sendiri, sudah tuangkan saya dapat. Dapat ini Bapak mau dapat 10 identifikasi penyebab masalah. Ini kok double ya. Ini double ya, double pemecah masalah, penyebab masalah. Nah, ini ya saya hapus ya, karena ini identifikasi penyebab masalah, analisis ini. Nah, ini sudah masuk pada tahapan alternatif solusi. Tadi kan sudah ada identifikasi ya, pemecahan, di sini ada identifikasi ya. Berarti ini template-nya adalah double ya. Jadi coba saya hapus. Sekarang itu gambarnya. Ya.
Nah, sekarang Bapak Ibu mau cari pemecahan masalahnya, ya. Cari sini ya, alternatif pemecahan itu Bapak menggunakan misalnya McNamara, ya. Oke, cari gagasan. Ini kok sama ini. Alternatif sama ini kayaknya waktu saya identifikasi penyebab masalah, kemudian Bapak Ibu, nah pemecahan masalah tidak boleh. Oke, ya. Baru didapatkan dari situ Bapak Ibu tentunya, nah ini kita mencari gagasannya apa. Ya. Gagasan dari ini dapatkan menggunakan McNamara, masukkan di sini. Nah, berdasarkan itu Bapak Ibu ada, saya menyatakan skor tertinggi itu tidak jadi acuan. Mungkin bisa 2 atau 3 yang memiliki skor yang tinggi walaupun dia berbeda, 12, 11, silakan angkat. Bapak ya. Kemudian kenapa kita itu Bapak Ibu harus menggunakan ini? Bisa enggak waktu yang kita perlukan efektif enggak? Biaya yang kita butuhkan dari sisi efisiensi atau kemudahan dalam waktu 1 bulan. Ini harus Bapak Ibu menggunakan skor tadi. Sama tadi di atas ya. Skor itu 1 sampai dengan 5 jabarkan. Ya. Nah, baru kita masuk di sini. Kalau kita dapatkan ini Bapak Ibu bisa masukkan di sini yang saya sebutkan tadi. Kalau Bapak juga kopi ini, ya juga kalau masuk di sini kan kecil. Oh, ada orang sudah, karena so ada ketik saja. Ini bisa juga diperlebarkan oleh. Ya. Nah ini Bapak Ibu, nanti sesudah itu Bapak Ibu buat jadwal. Nah ini saya bilang jadwal itu jangan juga 1, 2, 3, langsung saja. Ada bilang 1 sampai dengan 3. Ya. 1, tanggal berapa ya? Ini kan tanggal. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, ya. Memang kalau dengan format yang kecil begini tidak mampu 30 hari. Sehingga Bapak itu bikin kalau posisi kertas itu kan nah, tentu mau portrait atau landscape. Tentu kita lebih bagus luas. Begitu juga ini. Ya. Nah, kalau seperti itu selesai. Cuma ini saja Bapak buat. Yang paling penting Bapak kerjakan itu yang tugasnya. Sudah di screenshot ya Pak Ibu? Oke, ada pertanyaan? Sudah, Pak. Kira pertanyaan? Ibu Nimade, silakan Ibu Nimade. Baik, terima kasih Bapak. Di sini saya ingin menanyakan tentang fishbone, Pak. Kan biasa kita pakai yang 5M, 6S itu harus sesuai itu atau misalnya 5M-nya bisa pakai 4 saja atau bagaimana, Pak? Kalau mau 4, mau 3, Bapak Ibu kan yang tahu penyebabnya itu apa saja. Ya? Saya tidak perlu batasi 3 atau apa. Tapi dari penyebab itu yang Bapak misalnya ada 5. Ya kalau misalnya ada 5, ya silakan dijabarkan. Kalau misalnya cuma 4, silakan dijabarkan 4. Karena Bapak kan tahu itu. Di sini itu kan ini ada isu. Apa penyebabnya? Di sini kan Bapak Ibu yang tahu. Oh ternyata tidak ada pengaruhnya dengan misalnya mesin. Tergantung misalnya dengan material atau metode atau manusia. Silakan. Atau tidak ada perlu anggaran. Ya. Itu silakan Bapak Ibu. Ya. Paling bagus saya sarankan. Kalau ada isu silakan kita diskusi dengan teman-teman. Kalau agak susah pakai AI. Langsung saja ada isu ini apa penyebabnya. Maka selesai. Itu muncul tinggal kita sesuaikan dengan kondisi kita di tempat kerja. Oke? Begitu Ibu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Saya sudah kasih masuk di grup ini. Saya semua kirim ini bahan. Pak, masih sementara dibuat, Pak. Iya. Dibuatnya masakan saya kirim. Supaya bisa dipelajari. Ya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Tolong Bapak Ibu, saya cuma mengingatkan perlu ada keseriusan. Ada keseriusan, ya. Tidak ada kata yang dia bilang tidak ada masalah, kita tidak bisa selesaikan. Kita diskusi. Diskusikan di grup. Kalau teman-teman sudah punya, selesai kirim di grup. Misalnya ada tugas. Tugas coaching namanya. Yang tadi ini adalah tugas coaching. Misalnya ini.
Jadi Bapak Ibu tentunya ini ada tugas coaching. Ini yang dibilang tugas coaching. Oke. Ini silakan dikirim. Kirim ya. Siapa tahu Bapak Ibu punya waktu ini malam diskusi, kirim ya. Karena pertemuan kita itu kapan ya? Besok ya, bimbingan. Sabtu. Tuh, 15.30 juga. Iya, Kata besok. satu, ya kan? Ya, Sabtu Iya, juga ya. besok, Pak. Apa besok? Ada. Kalau di jadwal, Pak, besok bimbingan rancangan aktualisasi. Izin Pak, Iya, besok Pak, besok jam 10. jam 10. Oh, kenapa di sini? Oh, angkatan 1 provinsi golongan 2. Ini Sabtu kok ada pembelajaran agenda 3 kakak jam 10. 14.30 baru itu masuk ke pembimbingan. Siap Pak, Nah, bukan ya, kan? So, sesuaikan ya jadwal. Yang jelas kita pembelajaran agenda 3 nih. Baru itu masuk ke pembimbingan. Baru itu nanti teman-teman masuk nanti masih ada tanggal 4. Ada kesempatan Bapak Ibu ya. Harus serius. Tanggal 4 lagi ada jam 7.30. Oke? Oke ya. Sudah ada saya lihat di grup. Nanti saya kirim ya. Ada pertanyaan. Izin Pak. Silakan. Eh, Sambil iz- Tadi kalau tidak salah baca ada kegiatan aktualisasi itu harus ada juga kaitannya dengan visi misi daerah ya Pak. iya. Nah, itu kan seperti saya ini ditempatkan di Kabupaten Bangkai, jadi saya ikuti Bangkai atau provinsi. Provinsi Bapak ini pegawai provinsi atau pegawai Oh, Banggai? Oh, oh iya Bapak siap ini. Pak. Tidak Banggai Oh, nanti saya rekomendasikan. Ya bagus ini pertanyaan daripada salah ya. Bagus Pak. baik siap Tidak ada Pak. apa-apa, jangan takut salah kalau bertanya. Daripada Siap ditulis Pak. Banggai lama-lama Pak Kadis bilang kayak pengalas menjadi pegawai Banggai. Siap Ya, Pak. Kasih Pak. terima kasih. Nah, yang kita tulis itu di mana kita bekerja. Kan? Ini kasih on mic. saya nanti kirim sekarang Bapak Ibu di materinya. Sedangkan dipelajari Bapak Ibu, saya lebih pembelajaran lebih sederhana daripada kita bicara, ah, ini Pak Aswar, apa ini Pak Aswar? Oke, wow, apa ditanya Pak Aswar? Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Tadi di tampilan di Word-nya Pak ada kalau nggak salah tadi tapera apa tabel kamar api itu Pak yang ada scoringnya itu Pak. McNamara itu satu akan kita mendapatkan dari sekian banyak gagasan, kita mendapatkan beberapa gagasan itu yang nanti akan kita buatkan tahapan kegiatan, ya. Oh, Paham? kalau spesifikasi penomorannya itu Pak, maksudnya terserah kita, maksudnya yang mana yang tinggi. Tidak ada jadi Iya sih. kayak aturan aturan mainnya bagaimana Pak? Ya, kalau seperti itu Bapak Ibu bukan aturan main, kenapa Bapak kasih skor 5? Kenapa Bapak kasih skor 4? Bapak kan tahu. Itu kan menggunakan skala Likar, kan? Pemahamannya kan? Bicara kalau Iya. dia 5, berarti sangat efektif. Atau misalnya dia efisien. Jadi kita jabarkan ini sebutnya. Kalau bicara efektif itu kenapa? Bicara tentang efisiensi itu bicara. Tentang kemudahan itu apa? Sekarang kita ukur pakai 1 sampai dengan 5 skor. Bapak bilang, bisa nggak? Ada ketentuan untuk membaca di sini. Yang dimaksud efektivitas itu Bapak yang tahu. Begitu juga nanti di APKL. Kan Bapak mau taruh skor itu berapa? Kenapa? Gitu kan? Pak. Iya Pak, kasih banyak Pak. Masih banyak lah. Oke, coba saya kirim.
Oke, sambil ini. Agenda 4. Angkatan 1, kelompok 1. Ya, betul ya. Dan sampai angkatan 1, kelompok 1, ini provinsi. Angkatan 1, kelompok 1, golongan 2 ya, Bapak Ibu. Angkatan 4. Oh, tidak bisa, harus ditutup. Oke, tutup dulu materinya, baru bisa terkirim. Oke, oke. Sudah, teman-teman, saya sudah kirim. Hah? Sampai di grup. Nah, silakan Bapak Ibu, mungkin ada hal mau ditanyakan. Saya izin dulu ya, saya punya batuk parah dah. Nah, bentar malam lagi saya nggak sampai jam 22. Nah, saya doakan ya teman-teman. Siap, Pak. Siap, baik, Pak. Ada yang bertanya, silakan. Izin Pak, bertanya Pak. Saya ke Pak, silakan. bentuk tugasnya kita ini nanti kita kasih dalam bentuk Word atau PowerPoint yang di PDF kan Pak? Kalau saya Word saja supaya mudah nanti pada waktu Ibu mau pindah ke apa namanya template mudah. Ada dua sebenarnya. Kalau Bapak Ibu misalnya membuat dalam bentuk PowerPoint, itu lebih mudah lagi kalau Bapak nanti menyusun PPT waktu seminar. Dua hal itu. Yang mana Ibu pilih? Ya, itu terbatas. Kalau saya bikin Word, mudah saya pindahkan langsung ke template. Kalau saya bikin PPT, nanti tinggal saya menambah waktu kalau saya menyusun PPT waktu seminar. Baik Oke. Pak, makasih Pak. Oke Pak. Tapi juga, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Nur Fadila ini kenapa Nur Fadila? Kedua ini. Mau tutup kamera tuh Nur Fadila. Atau ada dua? Oh, dua perangkat. Sorry ya. Oh ya, sorry. Pakai dua perangkat ya, Nur Fadila ya. Oke. Apa? Oke. Silakan Bapak Ibu. Ya, ini ya. Mana ini Enal ini ya? Tentu Bapak Ibu punya waktu ini. Setelah ini Bapak Ibu mandi kan tidak lagi kegiatan ya.
Ya ada Bapak Ibu punya kegiatan? Nggak ada, sesudah ini ada. Tidak ada, Pak. Oke, saya akan lanjut saja ya. Kalau saya masih ada ini, ya. Kalau ada yang mau temani boleh juga. Tidak main-main. Saya bel dulu si Enal. Kita mestinya keluar dari Zoom ya, supaya dia tahu ya. Tidak ada kesulitan ya teman-teman, ya dari apa yang saya sudah gambarkan. Jadi satu kali orang bilang satu kali lari, laju sudah, ya lebih laju dari Yamaha daripada saya tuntun satu-satu, besok lagi satu, besok satu ya. Tapi satu kali saya tuntut sekaligus, tinggal kita diskusi. Itu pola cara saya mengajak teman-teman untuk kita. Enal, Enal, Ya, perintah. sudah selesai ya. Ya. Jadi mereka akan memimpin tugas ya. Silakan. Ini kan seharusnya masih ada 17 menit lagi. Betul. Ya. Silakan Pak Pun. Berarti sudah selesai nih, Pak. Sudah. Baik, Bapak Ibu peserta, demikian closing agenda yang disampaikan oleh Widya Suara kita, Bapak Dr. Andus Abdul Wahab Harmain APT MM. Semoga kita bisa implementasikan dan kita bisa terapkan nanti pas mau ujian. Oke, baik, terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Oke, saya izin live semua, teman-teman. Share semua. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, udah kelar.